Ketemu lagi dalam acara Info Sehat TVRI. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang info kesehatan berhubungan dengan penyakit pembuluh darah yang disebut dengan penyakit arteri perifer. Nah, penyakit arteri perifer ini sebenarnya sudah banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Namun, belum diketahui apakah ini gejala daripada penyakit arteri perifer tersebut. Maka daripada itu kita akan belajar apa sebenarnya penyakit arteri perifer ini. Nah, untuk itu kita akan belajar langsung melalui ahlinya, Dr. Yuansun Kosama, spesialis bedah, konsultan vaskular yang merupakan ahli dalam bidang bedah pembuluh darah. Nah, kita langsung ketemu saja Dr. Yuansun. Yuk. Halo Dokter Iwan, apa kabar dokter? Halo, apa Iya, kabar dokter luar Andi? biasa dokter. Bagaimana kabarnya? Iya, sehat-sehat dokter. Ya. Sangat-sangat terlihat fresh ini, benar-benar masih fresh di pagi hari ini. Kita akan memulai diskusi kita. Kira-kira dok, apa ini tips-tips ini dok? Masih terlihat sehat bugar ini dok. Ya. Coba Apalagi menjalani di era hidup. pandemi seperti Ya. ini kan dok. Mencoba menjalani hidup yang sehat ya dokter Andi ya. Iya dok. Jadi tidur harus cukup, Iya, dok. makan jangan terlalu golojo, Iya dok. ya. Terus kemudian minum juga harus perhatikan ya. Iya dok. Jumlah cairannya harus cukup dan juga harus menyempatkan diri untuk berolahraga. Tentu Betul saja. sekali, luar biasa Ya. dokter. Itu tips yang sangat simpel tapi benar-benar sangat bermanfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan di era pandemi seperti ini. Nah dokter, ini kita akan membahas tentang penyakit arteri perifer dokter. Oh ya, hari ini Nah, kita bahas arteri perifer ya. Iya, kira-kira dok itu penyakit arteri perifer itu seperti apa ya dok? Biar warga InfoSehat TVRI itu bisa tahu sebenarnya itu penyakit arteri perifer itu seperti apa dok? Ya, jadi pemirsa, penyakit arteri perifer ini sebenarnya adalah suatu penyakit di mana terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Sumbatan pada pembuluh darahnya itu bisa terjadi karena adanya proses pengapuran dari pembuluh darah maupun adanya sumbatan atau yang bahasa medisnya disebut sebagai trombus yang terjadi pada pembuluh darah. Ya, Oke, penyakit iya. arteri perifer ini bisa bersifat akut, terjadi secara tiba-tiba maupun yang sifatnya kronis atau yang terjadi dalam waktu yang perlahan-lahan dan memakan waktu yang cukup lama baru kemudian timbul tanda dan gejalanya seperti itu. Nah, kira-kira dok, kalau kita sebagai masyarakat awam ya ini ya dok, seandainya kita masyarakat awam, kira-kira kita tahu kalau kita sudah mengalami yang namanya penyakit arteri perifer itu tanda gejala awalnya seperti apa ya dok? Nah, biasanya penyakit arteri perifer ini akan timbul keluhan-keluhan rasa tidak nyaman, kemudian ada rasa nyeri, ya. Jadi penyakit arteri perifer dulu sebelumnya itu terjadi di area tungkai, ya. Paling sering itu tungkai bawah sampai ke kaki ataupun pada tungkai atas pada lengan, tapi lebih sering terjadi di daerah tungkai bawah kaki. Jadi pasien biasanya akan mengeluhkan ada rasa yang tidak nyaman, Iya, dok, kemudian iya, dok. ketika dia mulai berjalan, dia merasa aduh kesakitan, Iya dok. dan ketika dia beristirahat, rasa nyeri itu akan berkurang. Nah, yang lebih selanjutnya lagi akan terjadi nyeri yang terus-terusan. Iya. Jadi walaupun beristirahat, rasa nyeri dan tidak nyaman pada daerah kaki itu tetap akan terjadi. Iya. Ya. Nah, selanjutnya lagi tahapan berikutnya daripada penyakit arteri perifer ini itu akan terjadi kemudian mulai timbul luka di daerah kaki karena aliran darah ke daerah kaki itu menjadi berkurang. Begitu. Bahkan warna kaki mulai berubah jadi kebiruan atau mulai kehitaman atau ada luka yang timbul dan kemudian luka ini walaupun sudah diobati dengan baik tetap sulit untuk disembuhkan. Nah, itu gejala-gejala awal dari penyakit arteri perifer yang bersifat kronis. Jadi ada tahapan-tahapannya. Iya, jadi ada yang tahap akut ya dok ya, sama tahap kronis Ya, ya dok. nah kalau tahap akut dia berbeda lagi. Dia itu tidak mengalami tahapan-tahapan itu. Iya, Dia langsung tiba-tiba merasa nyeri
tanpa ada faktor-faktor pencetus apa-apa seperti itu. Oh ya. Nah, itu jadi perhatian buat pemirsa yang ada di rumah. Jadi ini merupakan tanda gejala daripada penyakit arteri perifer. Jadi kalau pemirsa di rumah sudah ada merasakan gejala akut, sudah ada apalagi mungkin dokter kira-kira faktor risikonya seperti apa ya dok untuk penyakit arteri perifer ini ya dok? Nah, untuk faktor risiko sendiri, jadi bagi bapak ibu yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau Iya, dok. kencing Nah, manis penyakit- ya, penyakit kita gula, kenal dok, ya. sebagai itu penyakit gula, penyakit darah tinggi, kemudian kadar kolesterolnya yang cenderung selalu tinggi, Iya, dok. kemudian bapak ibu yang merokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, kita juga ketemu kasus seperti ini, Dokter Andi. Oh, ada juga Ya, ya, dok ya? iya. Jadi bapaknya yang perokok di rumah, tapi yang korbannya ibunya Ibu, karena di pasif rumah. ya, dok ya? Karena pasif. Iya, dok. Walaupun ibunya nggak merokok, tapi ibunya tinggal satu rumah. Tiap hari ketemu bapaknya merokok di rumah. Oke. Nah, ibu jadi perokok pasif juga bisa mengalami kondisi seperti ini. Kemudian yang terakhir yang tentu semua orang akan mengalaminya yaitu proses penuaan. Ya, penuaan ini akan menyebabkan kondisi pembuluh darah kita itu mengalami kekakuan dan pengapuran sehingga penyakit arteri perifer ini dapat timbul. Seperti itu. Itu faktor-faktor risiko yang dapat terjadi. Nah, itu jadi perhatian lagi buat kita ya. Jadi kalau kita ada faktor-faktor risiko, penyakit gula, kemudian ada kolesterol yang tinggi, kemudian juga Anda perokok, nah itu sudah menjadi suatu garis bawah ya buat pemirsa di rumah agar menjadi tanda awas. Jangan sampai kita juga salah satu yang menderita yang namanya penyakit arteri perifer ya. Betul. Nah, kira-kira dok, kalau kita sudah merasakan gejala tersebut, hal-hal awal apa yang bisa kita lakukan dok untuk kita mengetahui kalau ini benar-benar ada penyakit arteri perifer, apalagi gejala-gejalanya mungkin lebih ke gejala-gejala umum ya dok, ya maksudnya kita Ya, tahu ini benar-benar mungkin arteri nyeri-nyeri perifer ya. seperti Jadi orang apa? pikir ini asam urat kok, biasa Nah, itu begitu kan sering ya. tersamarkan kan, sering dok? tersamarkan Iya, dok. seperti itu ya. Jadi ada baiknya Bapak Ibu kalau misalnya sudah mengalami keluhan-keluhan seperti ini, itu memeriksakan diri ya, baik ke dokter pratamanya ataupun ke puskesmas yang terdekat, atau kalau punya kenalan-kenalan dokter, ya sudah konsultasi saja. Sekarang kan gampang, tinggal SMS, tinggal WA, kasih tahu dok saya kok ada keluhan begini ya, saya sebaiknya bagaimana, begitu. Tentu akan mendapatkan informasi yang lebih jelas daripada cuma menebak-nebak, apalagi saya melihat kecenderungannya semuanya, ini asam urat kok, kita Iya. asam urat yang timbul, terus kemudian akhirnya tanpa kontrol oleh dokter, membeli obat-obat di warung, kemudian meminumnya secara rutin. Oke. Padahal sebenarnya obat-obat itu tidak tepat untuk mengatasi penyakit arteri perifer ini. Ya, jadi sebaiknya ya memeriksakan diri segera kalau sudah ada keluhan seperti ini. Begitu. Oke. Nah, itu juga jadi tanda awas ya buat kita. Jadi, kalau seandainya sudah ada tanda gejala, kita sebagai masyarakat jangan masa bodoh ya. Kita datang memeriksakan diri baik kepada dokter, baik di puskesmas ataupun dokter praktek umum, untuk minimal ada screening awal ya dok, untuk kita Betul, lanjut ke screening pemeriksaan awal. selanjutnya. Karena ya kan? kalau gejalanya lebih awal diketahui dan Iya. sudah dideteksi, kita bisa mencegah. Jangan sampai nanti terjadi jadinya komplikasi ya dok ya. Iya, Iya. yang kita takutkan itu akhirnya pembuluh darahnya tidak bisa terselamatkan dan akhirnya harus sampai diamputasi. Itu Nah. menjadi kasihan sekali kalau kondisinya jadi seperti itu. Nah, kira-kira dok kalau dari prevalensinya lebih sering pada laki-laki atau perempuan ya dok untuk penyakit-penyakit arteri perifer seperti ini ya dok? Penyakit arteri perifer ini pada perempuan dan laki-laki sih sama ya, Sama Dr. ya, Dok, Andi. ya? Iya, biasanya pada orang-orang yang di atas usia 50 tahun, baik pada laki-laki dan perempuan, kecenderungannya sekarang itu bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan. Yang paling utama itu faktor risikonya ya dok ya. Faktor risiko yang Iya. disebutkan tadi, betul. Nah, jadi penting buat kita ketika masih usia dini untuk screening awal. Minimal kita melakukan mungkin ya dok seperti pemeriksaan gula darah ya dok ya. Gula darah secara teratur, kolesterol untuk bisa kita mengontrol juga faktor-faktor risiko yang ada. Nah, kira-kira dok kalau penyakit arteri perifer ini ke depannya bagaimana dok untuk kira-kira survivalnya dok? Seandainya dia cepat terdeteksi, kira-kira bagaimana untuk minimal untuk quality of life-nya pada pasien ini? Ya, Agar kira-kira ini penting para ya. pemirsa tahu gitu. Ini penting, yang Dr. Andi sebut tadi itu sebagai quality of life. Iya. Jadi kualitas hidup pasien yang akan menentukan pasien bisa menikmati nggak masa hidupnya dia. Jangan sampai gara-gara penyakit ini terus akhirnya sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak enjoy, Iya. ya, ataupun memasuki masa pensiun
misalnya sudah tidak bisa beraktivitas, bersosialisasi, tidak bisa lagi main sama cucu karena sudah kesakitan seperti itu. Iya. Ya, jadi dengan kita tahu dari awal akan ada obat-obatan yang akan diberikan secara rutin untuk mengontrol baik faktor-faktor risikonya maupun penyakit arteri perifer itu sendiri, sehingga kerusakan yang terjadi itu bisa dicegah. Ataupun kalaupun proses penuaan yang tidak bisa kita hindari, itu kita bisa menunda lebih lama untuk terjadinya ya yang seperti kita takutkan tadi, nyeri yang terus-menerus ataupun luka di daerah kaki. Seperti itu, Dokter Andi. Nah, kira-kira mungkin ada tips-tips dari dokter minimal pemeriksaan-pemeriksaan biar masyarakat yang ada di rumah ini bisa tahu kira-kira pemeriksaan apa. Kan pasti mereka datang memeriksakan diri ke dokter praktek. Nah, apalagi di sistem seperti ini biasanya ada terjadi sistem rujukan ya kan. Minimal mereka bisa tahu pemeriksaan apa yang kita bisa dilakukan pemeriksaan agar kita bisa tahu kalau ini merupakan penyakit arteri perifer. Mungkin pemeriksaan penunjangnya seperti itu, dokter. Jadi dokter umum sudah kita bekali bahwa mereka bisa mengecek kondisi pembuluh darah dengan pemeriksaan yang tentu saja terbatas ya. Kalau di vaskes tingkat 1 lebih terbatas, tapi mereka bisa melakukan screening pemeriksaan status vaskular. Jadi kalau terdeteksi ada kecurigaan bahwa pembuluh darahnya ini ada masalah, biasanya dokter nanti akan merefer ke rumah sakit yang lebih tinggi tingkatannya. Ya. Nah, dalam hal ini bisa dikonsulkan ke poliklinik bedah. Karena di poliklinik bedah itu ada dokter bedah vaskular, dokter bedah pembuluh darah yang bisa melakukan pemeriksaan lanjutan untuk membantu mendeteksi kondisi penyakit arteri perifer ini. Oke, ya jadi catatan buat kita ya untuk memeriksakan diri kepada ahlinya ya. Apalagi ini berhubungan dengan penyakit pembuluh darah, kita sebaiknya memeriksakan diri pada ahli bedah yang merupakan subspesialis pembuluh darah, termasuk pada dokter Yuan ini ya. Nah, untuk kita lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang penyakit arteri perifer, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini.